Halo guys, aku mau bentar ya. Eh, Aduh guys, aku mau sekolah nanti belajar nulis. Ada yang telepon guys. Oke, coba kita lihat. Halo, iya juga halo. Pembangunannya besok. Oh gitu ya, oke. Hari ini libur dong. Maaf ya, ini iklan. Nah, oke guys, sambil libur aku mau kutekan dulu. Tilva itu sekolah dan biasanya pulang sekitar jam 11 siang. Tapi nggak kayak biasanya Neloris pada 18 Januari kemarin. Tilva begitu pulang sekolah sekitar jam 11 siang tuh keluar dia sadar kok Tilva nggak kelihatan di daerah rumahnya. Di sekitar rumahnya tuh biasanya dia main-main. Ini kok nggak kelihatan sama sekali si Tilva ini kemana. Nah, papa mamanya Tilva, Zulkifli sama Rasni, yang akhirnya sadar ada sesuatu yang nggak beres nih. Kenapa Tilva nggak kelihatan sama sekali di sekeliling rumah? Akhirnya melakukan pencarian mulai jam 1 siang. Selama pencarian ini, akhirnya banyak juga orang yang terlibat nih yang mulai membantu mencari Tilva dari anggota-anggota keluarga yang lain sampai warga-warga sekitar. Jadi benar-benar tuh guys, Tilva tuh dicariin sama semua orang sampai keluarganya tuh papanya udah kayak nyebar selebaran dan om tantenya kayak pada ngepost di Facebook mencari Tilva yang tak kunjung bisa ditemukan. Ini salah satu postingan yang dipost sama tantenya Tilva, istri dari omnya Tilva, di Facebook. We will come back to this post later. Kita bakal balik ke postingan ini. Kalian ingat-ingat postingan ini. Sampai malam hari dicari dari jam 1 siang, bayangin, sampai sore itu sama sekali nggak kelihatan. Sore menuju malam pun Tilva masih nggak ketemu. Sampai akhirnya jam 7.30 waktu Indonesia Tengah di perkebunan kelapa yang jaraknya itu sekitar 300 meter dari pemukiman warga di desa Tutuyan 3. Tilva pun ditemukan. Tapi saat ditemukan, dia sudah dalam kondisi yang sangat menyayat hati. Berdasarkan keterangan dari Koordinator Tim Koordinasi Cepat BPDB Poltim Auren Palutungan, Tilva ditemukan dalam kondisi kepalanya sudah terpisah dari badannya. Jasadnya guys ditemukan sudah ditutupi gitu pakai daun pisang, dan begitu dibuka aku nggak kebayang sih apa yang dirasakan sama keluarga Tilva. Tapi akhirnya mereka notice juga bahwa ini kehilangan beberapa perhiasannya. Lebih spesifiknya yang hilang itu kalau nggak salah kalung dan juga gelang yang dikenakan sama Tilva. Nah, dengan detail itu bahwa yang hilang itu dari Tilva adalah kalung dan gelang emasnya, polisi pun menetapkan guys bahwa oh ini adalah kasus perampokan. Pastinya sang pelaku itu mencoba untuk mencari oke, udah guys, sambil kutekan. Shopee pipi, gratis ongkir banyak diskon. Shopee. Maaf ya guys, ini iklan mulu. Oke, aku bakal hadiah dari pacar aku. Karena besok sekolah. Nanti kalau ketahuan ibu guru, aku bisa dimarahin. Oke, kita akan tidur. Wah, waktunya. Sebentar guys, sebelumnya aku mau siap-siap dulu pulpen. Siapa yang waktu itu Ini pulpen satunya,
Terus aku tulis, iya Bu, dan aku titik. Adalah sang pelaku. Jadi beneran bantuin Dan orang tua sudah. itu mencari anak mereka. Padahal ini Dan aku mau cari pensil dulu guys. dikatakan bahwa Hilfa ini dihabisi dengan menggunakan pisau. Sebelumnya rumah aku beres-beres dulu. Rumah aku yang super kotor. Oh iya guys, aku sedih ya karena mama sudah meninggal. Oke, Menggunakan pisau dilepas kepala. maaf ya guys, ini iklan. Pisau. Dan diketahui guys bahwa Tilva ini dihabisi gara-gara dia tuh merampok perhiasannya. Jadi Oke. perhiasan Tilva itu pakai gelang emas sama kalung emas, dia tuh mau dirampok tapi Dan Tilvanya teriak. Akhirnya dia dihabisi aku sebelum mau dipotong tubuhnya. pensilnya di mana? Oh, nggak ketemu tamu. Itu sudah lama sebenarnya dari pelaku untuk mencuri biasa yang menggunakan korban. Pada tanggal 18 itu baru ada kesempatan untuk pelaku untuk mengelabui. Nah, ketemu pensilnya. Hasil penyidikan sudah 1 bulan yang direncanakan itu. Dan 3 hari sebelumnya Dan kita tidur. sudah merencanakan Sudah pagi. Aku kasih pakan ikan dulu. Yang merupakan satunya Tilva ini namanya Dan Ati. buka Melalui konferensi jendelanya. pers, dia mengatakan sebelum Aku menghabisi sang keponakan manis ini, dia sempat nyalain lampu. bundanya. Dia sempat manggil bundanya, manggil ibunya. Tapi orang ini merasa bahwa kita butuh HP baru. Luka gold. Mental ya guys, maaf ininya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikatakan nih guys, waktu kita syuting ini baru banget konferensi persnya keluar bahwa karena kalung itu Oke. sulit untuk dilepas dari leher korban, maka Dan sudah. Bukain gordeng. Maaf, ini iklan. Iklan. leher korban dan mengambil kalung Dan kita bikinin aku pizza. Dan sudah, aku bikin pizza. Ini dia. hasil penyidikan adalah motif ekonomi. Pelaku menjual emas di toko lokasi itu sebesar 3.700.000. Dijelaskan oleh pelaku memang yang bersangkutan sangat membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari ya. gila, aku merinding parah. Mereka ponakan dia sendiri gitu. Aku yang gak kebayang kayak untuk anak kecil in general gitu, tapi apalagi ini ponakannya sendiri. It doesn't make sense. Make it make sense. Make it make sense. Ikhlas. Kita proses hukum ya tergantung hukum. Jadi ya sudah nggak jalan, bisa sudah melakukan. Gila banget, gila. So far ini sejauh yang kita tahu dari kasus ini, kita harus apresiasi juga kinerja dari pihak berwajib Oke. yang mengusut dengan cepat, setidaknya sudah ditemukan dan bisa langsung diproses secara hukum. Teroris, apakah kalian tahu detail lainnya? Mungkin dari media sosial atau dari yang kalian baca mungkin di Twitter atau di Instagram yang belum masuk ke rangkuman kita. Sampai berminyak, Presiden pakai Kostek. Kontrol minyak seharian. Wajah 2 kali lebih cerah. Langganan aplikasi cuma setengah harga. Pakai dana di Google Play. Yuk, bayar no ribet. 4 tahun berlalu, kasus siswi Oke. SMK di area Mari kita masak. siang Bogor, Jawa Barat mulai terungkap. Yang Dan sudah dibakar. jelas Maaf ya, ini iklan. Nah, simpan di ponsel well. hilang misterius. Dan Apa yang terjadi pada November
Dan aku pergi sekolah dulu ya guys. Dengan ini aku bawa bekal kue. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Terror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol Dan subscribe-nya, terutama untuk kalian yang Kita suka jadi misteri. walau Cerita nyata yang sangat-sangat misterius. Dan walaupun kan ditemukan warnanya biru. yang menunjukkan sang pelaku sudah 4 tahun lamanya, pihak kepolisian masih Dan belum bisa sudah begini. mengusut kasus ini. Kita kasih nafas. Yang sampai melibatkan bagian FBI. Nelis, simak kasusnya karena mungkin saja salah satu dari kalian menyadari sesuatu selama kita membahas kasus yang satu ini, dan pencerahan itu mungkin bisa membantu pihak kepolisian untuk mengadili sang pelaku. Inilah kasus keji yang terjadi pada Andriana Yubelia Noven, seorang siswi SMK yang ditikung seorang laki-laki di sebuah gang sampai kehilangan nyawanya. Apa yang terjadi pada Noven? Langsung saja kita bahas. So without any further ado, stop snooze, the shit's about to go down. Andriana Yubelia Noven Cahya Rejeki ini adalah seorang anak berusia 18 Udah, guys. tahun yang lebih akrab dipanggil dengan nama pendeknya. Oke guys, kita mau sekolah. Jurusan Tata Busana di Baranang Siang, Kota Bogor. Nah, bukan itu, bukan berasal dari Kota Bogor. Noven ini sebenarnya adalah seorang perantau, guys. Oke, kita jalan. Oke, udah nyampe. Dan kali ini aku lomba gambar. Gimana lebih lengkapnya pendapat kalian tentang pribadinya Noven? Karena kalau kita cari-cari di media, Warnanya kayaknya banyak temennya yang mengatakan biru. hal buruk itu tentang Noven. She seems like a great girl with a big ambition. Dia kelihatan kayak seseorang yang sangat baik dengan ambisi yang besar untuk meraih Pelan-pelan. cita-citanya. Sayangnya, cita-cita itu hanya bisa menjadi impian belaka. Pada 8 Januari tahun 2019, Noven yang baru pulang dari sekolah jalanlah ke kosannya di Jalan Riau, Baranang Siang, Kota Bogor. Nah, untuk mencapai kosannya ini ada jalan pintas. Dan jalan pintas yang diambil Noven ini memiliki beberapa Maaf ya, tangga colet-colet. di sebuah gang kecil. Nah, sekitar jam 15.50, jam 3.50 sore, hampir jam 4, pas Noven ini lagi menuruni anak tangga di gang kecil itu, tiba-tiba di jalan yang sama ada seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini mendekat ke Noven dan tiba-tiba aja guys, out of nowhere dia mulai Noven. Kelihatan bahwa dia tuh membawa semacam kayak senjata tajam di Noven, dan setelahnya dia langsung melarikan diri. Sementara Noven tersungkur dan mengeluarkan Oke guys, sudah. Nggak berapa lama, Dan pulang sekolah. Itu sudah, bye-bye. Kata udah videonya. terkapar, dipenuhi dengan cairan-cairan tubuh berwarna merah yang kalian tahu, kita nggak bisa bilang. Nah, awalnya sang pedagang itu mikir bahwa oh, ini ada orang pingsan, tapi begitu dia mendekat, dia melihat sebanyak itu cepet, cairan yang udah, keluar dari teteh. tubuhnya Noven, Teteh. dia langsung mencari pertolongan. Mulai dari beberapa petugas Diam. mencoba berusaha guys untuk membawa Noven ke rumah sakit, tapi ternyata nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan. Berdasarkan hasil otopsi, Noven kehilangan nyawanya karena luka senjata tajam di dada sedalam 22 cm dengan lebar 3 cm yang juga menembus ke lapisan jantungnya. Polresta Bogor langsung melakukan pemeriksaan TKP, pengumpulan barang bukti, analisis rekaman CCTV yang ada di sekitar area, dan pemeriksaan saksi-saksi. Akhirnya mereka mendapatkan hasil sementara.